Mejuah-juah man bandu kerindak anak-anak kami remaja, dimanapun kam berada. Kasih Kristus tetap selalu menyertai kehidupan dalam damainya. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di hari ini betapa baiknya Engkau di dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan, terkhusus anak-anak kami remaja. Berkatilah kehidupan mereka satu persatu, dan saat ini kami sebentar lagi akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang memberikan kekuatan dan pengertian di dalam kehidupan anak-anak kami remaja. Tuntunlah kehidupannya Tuhan ke jalan yang benar dalam kasih-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Roma 12 ayat 9 sampai 13, beginilah karena firman Tuhan. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Sampai di sini karena pembacaan firman Tuhan. Anak-anak kami remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, ada seir lagu yang mengatakan begini. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berseri. Artinya, jalan yang lebar itu sepertinya bebas, begitu ya. Apapun bisa dilakukan, baik yang jahat dan yang baik. Terutama peluang yang jahat sangat besar sekali untuk dilakukan. Sehingga jalan yang lebar itu, kalau yang jahat dilakukan, ternyata menuju api, kesengsaraan, maka jiwa kita pasti mati. Tapi jalan yang sempit bagaimana? Jalan yang sempit artinya banyak pun tantangan dalam kita berbuat baik, tapi kalau kita mampu bertahan untuk ikut Yesus dan meminta kekuatan dari Tuhan Yesus, pasti dimampukan kita untuk berbuat yang baik. Tema PA Remaja minggu ini mengatakan bersatu dengan yang baik. Bagaimana caranya ya? Remaja bersatu dengan yang baik. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita semuanya. Yang pertama adalah di ayat 9 itu tadi. Mewujud nyatakan kasih, jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ya iyalah, kalau kasih dilakukan dengan pura-pura, itu namanya benar, munafik. Seperti ada kata-kata yang mengatakan, ada udang di balik batu. Artinya, ada maksud tertentu, ada maunya, makanya dia berbuat baik, makanya dia berbuat kasih. Kalau anak-anak Tuhan, anak-anak remaja, marilah dalam mewujud nyatakan kasih itu, jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Baik contohnya di rumah, di sekolah, di gereja, dan dimanapun berada anak-anak kami remaja. Di ayat 10 mengatakan, marilah untuk saling mengasihi sebagai saudara. Dan saling mendahului dalam memberi hormat. Memberi hormat artinya saling menghargai satu dengan yang lainnya. Sebagai abang, sebagai kakak contohnya, sebagai adik contohnya. Bukan artinya gila hormat ya. Dan di ayat 11 mengatakan isinya itu, marilah supaya apa? Anak-anak remaja janganlah kerajinannya kendor. Biarlah roh Tuhan yang ada di dalam hati dan pikiran anak-anak kami remaja terus menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan di sini artinya bukan saja contohnya kamu jadi pemusik di gereja atau jadi song leader contohnya. Tapi layanilah Tuhan artinya dalam karakter hidupmu. Baik cara kamu berpikir, berbicara, dan bahkan bertindak. Setiap harinya, lakukanlah semuanya itu dalam takut akan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Di ayat 12 isinya,
mengajak anak-anak remaja supaya tetap bersukacita. Dalam hal apa? Pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Ingatlah anak-anak kami remaja, bersukacita bukan hanya ketika kita dapat uang contohnya, atau juara kelas contohnya, tapi bersukacita ketika menghadapi masalah-masalah. Contohnya, masalah sakit penyakit, masalah apa lagi? Contohnya, nilainya turun di sekolah. Tetaplah anak-anak kami bersukacita. Itu artinya harus terus rajin belajar dan tentunya menjaga kesehatan supaya sehat dan jangan banyak main game contohnya. Kesabaran dalam hal apapun harus terus dipupuk karena orang yang sabar pasti dikasihi Tuhan Yesus. Dan marilah selalu bertekun di dalam doa. Ingatlah, orang yang suka berdoa, hidupnya pasti damai, aman dan tentram dalam kasih Kristus. Dan yang terakhir di ayat 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Semua kata-kata dalam firman Tuhan ini sangat baik sekali bagi kita, terutama buat anak-anak kami remaja. Kata kuncinya adalah, marilah anak-anak kami remaja, bertemanlah dengan orang-orang yang baik, yang mau rajin belajar. Adi banci, olah ikut kendu teman-teman yang sifatnya hanya mau menang sendiri, apalagi orang-orang yang malas, nggak mau belajar, gitu kan? Supaya kamu jangan terbawa arus, ikut-ikutan dengan teman-teman yang tidak baik. Oleh karenanya juga, tetaplah hati-hati kamu anak-anak kami remaja di dalam zaman canggih sekarang ini. Apapun memang serba instan, tanpa ada perjuangan untuk hidup. Contohnya, misalnya kamu memiliki cita-cita, mau masuk sekolah favorit, entah sekolah unggul, tapi nggak mau belajar. Ini menjadi susah urusannya. Ingatlah anak-anak kami, hidup ini adalah perjuangan. Kalau mau berhasil, kalau mau sukses, tentunya harus berjuang. Belajarlah dan memintalah selalu pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Tuhan Yesus selalu mengarahkan kehidupanmu ke jalan yang benar. Tetapkan semangat, tetap sehat-sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ajarilah secara khusus anak-anak kami remaja, supaya mereka tetap bersatu dengan yang baik, dan firman Tuhan yang adalah kekuatan di dalam kehidupan mereka, mengarahkan mereka ke jalan yang benar. Terima kasih Bapa. Tetaplah pimpin kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.